Syukran lakum ala ikramikum. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa man lam yashhad yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يكتب المختار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya bisa dipertemukan dengan zuriat Rasulullah SAW yang lain di sebuah tempat yang memang dulu terkenal sebagai negerinya para raja. Kita tahu wilayah Indonesia adalah wilayah yang sebetulnya merupakan tempat junjungannya, rihlahnya para zuriat Rasulullah SAW. Lebih dulu, ya. Saya masih teringat ketika cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali, radhiyallahu anhu dan lain. Cucu Rasulullah ini dikepung di Karbala yang seharusnya perjalanan menuju ke Kufah, kemudian diarahkan oleh atas instruksi dari Zaid bin Muawiyah ya, diarahkan ke Karbala pada tanggal 8 Muharram hari Rabu tahun ke-65 Hijriah. Itu dikepung di Karbala. Tanggal 9, 10-nya diserang habis-habisan. Saat itu Allah memang memberikan firasat kepada cucu Rasulullah SAW bahwa beliau tidak akan lama di situ. Maka kemudian Imam Husain ini memberikan instruksi kepada pasukannya, tolong selamatkan anakku ini ke tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Pasukan Yazid bin Muawiyah. Saat itu Yazid menginstruksikan pada Sa'ad bin Umar untuk menghalau mereka agar tidak ke Kufah, tapi ke Karbala. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, betul saat itu syahidnya Imam Husain di Karbala hari Jumat 10 Muharram, makanya dirayakan oleh sekarang sebagai hari Asyura ya. Nah, anaknya berarti cicit Rasulullah SAW itu dibawa ke, ada yang tahu ke mana? Dibawa ke Indonesia, dibawa ke Barus. Dan ternyata Barus ini sudah terkenal di zaman Nabi Musa kan? Ya, betulkah demikian? Kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya saya sambut dulu dan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini saya lagi senang sekali bertemu dengan zuriat Rasulullah SAW. Ya, yang kita hormati guru kita, subhanallah, yang kita harapkan keistiqomahan untuk bersama kita semua ya. Habib sehat, subhanallah. Habib sehat, semoga sehat selalu. Habib sehat, barakallahu fiik. Habib Hasim. Habib Hasim namanya saya sama. Habib Hasim, semoga sehat selalu, barakallahu fiikum. Dan ayah Habib Ahmad bin Syahbar, barakallahu. Mohon maaf nih saya tidak bisa menyebutkan apa namanya. Yang ngasih tahu dulu namanya juga Habib Imam Ustaz Imam, Masya Allah, sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami. Mohon maaf memang saya baru pulang dari Sobibi. Tadi sempat
merehatkan dulu sebentar, dan tadi sudah disambut oleh Ustaz Alam juga santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dibawanya ke Barus. Ketika saya mengkaji tentang Barus, subhanallah, ternyata Barus ini sudah terkenal sejak zaman Firaun. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Firaun itu kapur barus. Kapur barus, kamper. Kenapa disebut kapur barus? Karena cuma ada di Barus. Barus itu di Tapanuli, Sulawesi Selatan. Bukan Tapanuli, Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah. Jadi zuriat Rasulullah SAW saat itu cicit Rasulullah, anaknya Imam Husain, itu dibawanya ke Barus. Subhanallah. Jadi memang sejak saat itu zuriat Rasulullah sudah ada di Indonesia. Nah, kemudian dikejar terus oleh ahli sejarah dan petualang terkenal dari Arab yang bernama Ibnu Batutah. Nah, Ibnu Batutah ini 30 tahun mengembara di dunia seorang diri, mengarungi samudra seluruh dunia, dan sampailah ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini diberi nama Sumatera itu dari bahasa Arab, Syamatirah. Syamatirah, mahkota Taj. Syamatirah. Jawa Al-Jawu. Al-Jawu, tempat tinggi, pegunungan panjang, Al-Jawu. Barunaun, Borneo, Kalimantan. Makassar, kassara yukassiru, Makassar, isi makan. Nah, Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk. Jaziratul Muluk. Jazirahnya para raja-raja. Memang Maluku ini menjadi tempat pesonanya bagi jazirah, bagi penguasa-penguasa Arab. Maka tidak salah kalau di Maluku ini banyak habibnya, pantas itu. Makanya saya sebetulnya tidak tahu kalau seandainya Kang Juan, Bang Alam tidak memberitahu saya. Jadi mohon maaf nih, ini sebetulnya kunjungan yang kedua. Cuma kalau yang pertama kita silaturahmi dengan Habib Bagir, kemarin dengan Habib Abdurrahman, dan sekarang dengan Antum dan Antum semua nih. Habib Sehan, Habib Hashim, Ayahanda, dan juga sama Ustaz Imam, Masya Allah. Terima kasih sudah menerima saya. Apa yang harus saya sampaikan nih? Baru tadi. Jadi kalau kita ke Mesir sekarang, itu ke Giza. Giza itu maksudnya Mesir bagian barat. Mesir bagian timur itu adalah Mesir bagian barat, bagian timurnya Kairo, dipisahkan oleh Sungai Nil. Nah, di Giza inilah terdapat museum Firaun, dan Firaun yang dulu mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa hari ini masih ada. Ramses II, dia seorang profesor lah mungkin sekarang, cerdas luar biasa. Dialah yang memumikan jasad Firaun sebelum dia mumikan. Nah, bahan yang penting itu adalah barus tadi. Maka barus Indonesia ini sudah terkenal sejak zaman Nabi Musa AS. Subhanallah, sudah terkenal. Nah, menariknya lagi, setelah Nabi Musa AS meninggal di Sinai, Nabi Musa tidak sempat membawa 600.000 Bani Israel ke Palestina. Karena wafat itu 2 tahun setelah Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa wafatnya di Sinai. Sinai itu Mesir Asia. Kalau dari Kairo itu kan Kairo Afrika, mau ke Sinai itu masuk melewati terusan Suez. Nah, ke Sinai. Kan orang Yahudi, Bani Israel nggak mau perang melawan Jabariyah, kaum Jabariyah. Sehingga diharamkan Allah memasuki Palestina selama 40 tahun. Maka selama 40 tahun mereka tidak pernah keluar dari sini. Jadi 40 tahun selama di sini, 600.000 Bani Israel itu tidak sempat terbawa oleh Nabi Musa ke Palestina. Masuk ke Palestina di zamannya dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihissalam, Nabi yang diutus kemudian, yang kita kenal sebagai pemuda yang mendampingi Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Nah, maksud saya ambil kisah ini, pada saat itu ada keluarga Fir'aun yang beriman kepada Allah, beriman menerima dakwah Nabi Musa, dan dia diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dialah yang kemudian dunia mengenalnya Zulkarnain. Ya, itu adalah keponakannya Fir'aun, Ramses yang ditenggelamkan.
Beliaulah yang mendakwahkan Islam juga ke Indonesia. Percaya tidak sampai ke Indonesia. Setelah ke Indonesia baru naik ke Cina gitu, naik ke Cina. Menghukum Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah, itu versi Cina yang saya baca. Terus lagi memang Indonesia ini kalau kita lihat sejarah, ini ada garis keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, adik-adik kenal Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nah, yang kita kenal selama ini dua, Siti Sarah dan Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim itu istrinya tiga, betul-betul istri. Satu Iswan, dua Istu, tiga istri. Iswan, Istu, istri. Istri yang ketika setelah menikah dengan Siti Sarah tidak punya anak kan? Lalu diperintahkan Allah membebaskan Siti Hajar, anak putri raja yang digulingkan di Memphis, Mesir. Diperintahkan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, Nabi Siti Sarah pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar. Kemudian ditikah. Nah, dari pernikahan itu melahirkan Nabi Ismail. Nah, ternyata setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan istri yang ketiga yang bernama Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Saya mencoba mengkaji sejarah. Ada seorang ahli sejarah mengirimkan mailing list kepada saya. Ternyata nama aslinya adalah Siti Kentura. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah ini nama aslinya Siti Kentura. Kira-kira dari mana aslinya? Dari Jawa. Dari Jawa. Jadi kemungkinan memang keturunan Nabi Ibrahim ada. Kita ini Jawa Asia Tenggara, keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Dapat kita bayangkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Ya, Bani Israel itu menguasai jumlah Nabi dan Rasul. Adik-adik yang di sana, berapa jumlah Nabi? 25. Rasul? Abu Dzar Al-Ghifari pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ahmad bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ternyata ada 124.000 orang Nabi. Ya, 124.000 orang Nabi. Di dalam 124.000 Nabi ada 315 yang jadi Rasul. Dari situlah muncul pemahaman Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Dan bayangkan dari 124.000 Nabi hanya 12 yang bukan Bani Israel. Hanya 12 yang bukan Bani Israel. Berarti Nabi Bani Israel berapa? Ayo, matematikanya gimana nih? Nabi ada 124.000 orang. 12 bukan Bani Israel. Berarti, nah, 123.988 Nabi Bani Israel semua. Subhanallah. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun ba'du. La nabiyya ba'd. Adalah Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Setiap meninggal seorang nabi, buru-buru Allah mengutus nabi dan rasul berikutnya. Jadi tidak pernah ada satu masa tanpa nabi dan rasul. Sementara Arab, nabi dari bangsa Arab berapa? Ayo, ada yang tahu nabi dari bangsa Arab berapa orang? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Nanti berarti pulang masing-masing. Gratis kan? Ternyata Nabi dari bangsa Arab cuma 4 orang. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabimu ini, hai Abu Dzar. Selalu menepuk pundak Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kebayang kan? Bani Israel, nabinya 123.988 nabi, Bani Israel semua. Dan itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail itu lahir Rasulullah SAW. Jarak dari Nabi Ismail ke Rasulullah 2.600 tahun. 2.600 tahun. Dari Nabi Ismail ke Rasulullah SAW. Ke Nabi kita. Sementara 14 tahun kemudian lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak kembar. Al-Ais dan Yakub. Diberi nama Yakub karena mengiringi lahirnya. Kembar. Mengiring dari belakang, bahasa Arabnya Yakub. Aqaba Yaqubu Yaquban. Nah, Nabi Yakub ini
Beda dengan Anis kakaknya. Kalau kakaknya sukses bisnisnya, ya bisnis online-nya jalan, bisnis apanya lagi, bisnis offline-nya jalan, istrinya lebih dari satu, kaya raya, sukses lah berkarir. Sementara Nabi Yakub cuma di rumah aja nguntitin Nabi Ishak. Dibully sama kakaknya, gak enak Nabi Yakub. Nah, Nabi Ishak diminta, ya ayah, tolong dong berdoa kepada Allah agar Allah merubah hidup saya, nasib saya. Oh, jadi cerita begini nih. Gak apa-apa ya. Masya Allah, syukur. Nah, kemudian meminta pada Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu terkenal apabila meminta kepada Allah selalu dikabul. Nabi Ishak meminta apa saja dikabul. Nah, turunlah perintah dari Allah untuk Nabi dan untuk Yakub kecil, untuk masih muda kan. Itulah momen di mana Nabi Yakub diberi mandat SK sebagai Nabi dan Rasul. Apa itu? Melakukan perjalanan dari Kanaan ke Padan Aram. Kanaan, Palestina, Padan Aram itu perbatasan Suriah dengan Irak kalau tidak salah. Perjalanannya jauh, dilakukan di malam hari, tidak di siang hari. Karena kalau di siang hari ombaknya besar, jadi saya pulangnya malam dari Bacan ke ini. Itu Isra namanya. Perjalanan di malam hari, Isra. Dan itu karena Allah, Eli. Sejak saat itulah Nabi Yakub diberi gelar Isra Eli. Isra melakukan perjalanan di malam hari dari Kanaan ke Padan Aram. Eli karena apa? Jadi Israel adalah gelar Nabi Yakub. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang dicegat oleh sekelompok Yahudi. Orang Yahudi itu bertanya 4 hal, tapi sebelum dijawab Rasulullah bertanya dulu, berkata, "Unasidukum billah, hal ta'lamuna li anna Ya'qub Israel?" Aku ingkat sumpah kalian kepada Allah. Apakah kalian bersaksi kalau Ya'qub itu Israel? Ajab, bala ya Rasul, ya Muhammad ya Abul Qasim, inna Ya'qub Israel. Sesungguhnya Ya'qub itu Israel. Nah, hari ini kita menyaksikan sebuah negara yang membantai saudara kita di Palestina. Mereka menamakan negara mereka Israel, padahal itu gelar Nabi Yakub. Jadi kalau kita terkutuk Israel, laknat Israel, ganyang Israel, padahal itu adalah gelar Nabi Yakub. Padahal kita sebut yang kita laknat dan kutuk berarti Nabi Yakub. Jadi jangan sebut mereka Israel, sebut mereka Israel, pakai H. Isra perjalanan di malam hari, hell ke neraka. Kenapa demikian? Para sekalian, Rasulullah adalah seseorang yang sangat lembut hati. Rasulullah sangat lembut hati. Manusia yang paling lembut, Rasulullah SAW. Jangankan kepada umatnya, musuhnya saja itu didoakan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak berharap Allah menyiksa musuhnya. Masih ingat kan? Ketika di perang Uhud, Rasulullah SAW darahnya bercucuran kan? Itu ditampung sama Rasul, tidak sampai jatuh ke tanah, di bumi. Kenapa ya Rasulullah? Itu lihat baju Anda penuh dengan darah. Biarkan darah itu menetes ya Rasul. Mungkin bumi punya hak atas darah sucimu. Tidak, kata Rasulullah. Tadi aku mendengar malaikat di sekelilingku di atas ini berkata, andai ada satu tetes, aku mendengar Allah berfirman kepada para malaikat, andai ada satu tetes darah dari kekasihku Rasulullah Muhammad SAW jatuh ke bumi, sa'uhlikahumul jami'an fala yabqa ahadun minhum, akan aku musnahkan mereka semua, maka tidak tersisa seorang pun. Rasulullah tidak mau Allah menyiksa dan mengazab mereka, maka ditampung agar tidak netes. Subhanallah. Kepada musuh saja masih berkasih sayang Rasulullah. Ya, wa ma bu'istu li'u'adzibahum walakinni bu'istu rahmatan lil alamin. Aku diutus bukan untuk menyiksa mereka. Aku diutus mereka untuk rahmat bagi semesta alam. Tapi berbicara tentang biadabnya Yahudi, Rasulullah enggak tendeng aling-aling. La taqumu sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda walau yakhtabiru min wari syajar wa hajar takunu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ya Allah ta'ala hada wa yahud uqtulu illa gharqat fa innaha syajaratun. Ketika berbicara tentang kezaliman Yahudi, Rasul tidak tendeng aling-aling. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan umat Islam akan memerangi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi.
Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, berkata batu dan pohon, ya Muslim meminta, sini di belakang pada Yahudi, bunuh dia. Kecuali Gorkon, karena dia pohon Yahudi. Nah, Gorkon itu pohonnya tinggi, tidak tinggi tapi ada menjalar ya. Dan daunnya panjang seperti pohon cemara, kayak lidi ya, warna hijau. Memang kalau kita sembunyi nggak kelihatan. Itu ada sekarang di Yerusalem Timur. Biasanya kami menjelaskan itu kalau kami sudah keluar dari Masjidil Aqsa, kita akan meninggalkan Yerusalem ke Al-Anbi Branch menuju ke Jordan. Nah itu kita akan melewati area yang banyak pohon gorkon. Nah terkait dengan peristiwa itu, bahwa Rasulullah SAW memberitahukan akan bahwa Yahudi akan diperangi umat Islam. Kapan Yahudi ini akan diperangi oleh umat Islam sebagaimana hadis tadi? Menarik ini. Ya. Tapi jadi panjang ini, Bib, gimana? Lebih dari 2 kalimat, kayaknya udah berapa kalimat ini? Aksar min kalimatain. Benar oh ya, mohon maaf ya. Nah, menariknya Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Rasulullah SAW berangkat Isra Mi'raj ini dari mana, Dek? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini 1233 km. Dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, adalah 2 masjid yang pertama kali ada di muka bumi. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan. Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun di muka bumi pertama kali? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah, Al-Masjidil Aqsa. Kemudian apa Rasulullah? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dibangun? 40 sanah, 40 tahun. Nah, jadi tugas Nabi Adam di muka bumi pertama kali adalah membangun fondasi peradaban manusia. Itu kehormatan dari Allah untuk Nabi Adam, memulai peradaban manusia di muka bumi, dan tugas pertamanya, pilot projectnya adalah membangun fondasi peradaban manusia, membentang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menariknya di sini, yang dibangun pertama kali Masjidil Haram bermula, jadi peradaban manusia, titik nol peradaban manusia itu Masjidil Haram, dan titik akhir peradaban manusia adalah Masjidil Aqsa. Artinya apa? Jika manusia di muka bumi sudah berbicara Masjidil Aqsa, jika manusia di muka bumi sudah berbicara Palestina, berarti manusia kita sudah berada di episode terakhir peradaban manusia. Artinya apa? Kiamat telah dekat. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya ya. Ustaz nakut-nakutin, enggak, saya enggak nakut-nakutin, tapi berbagi rasa takut. Dan saya juga takut. Saya enggak mau takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Jadi saya sampaikan. Ya, setelah selesai perang melawan Bani Mustalik, lelah sekali perang itu. Mereka tidak begitu banyak pasukannya, tapi kok pelik banget, susah dikalahkan. Capek para sahabat dan Rasulullah. Rasulullah paham betul, para sahabat telah. Dipanggil Ibnu Hawalah al-Azzi. Ta'al ya Ibnu Hawalah, ta'al. Insir hadal makan. In wajatal ghanaim husna. Keliling tempat ini, jika kamu dapatkan ghanimah, kambing kah, ya unta lah, atau sapi, ambil sih, kita makan sama-sama. Keliling berjam-jam tidak ditemukan ghanimah itu. Ibnu Hawalah pulang dalam keadaan lelah. Rasulullah faham mereka tidak berhasil. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, apabila kamu menyaksikan khilafah turun di Baitul Maqdis, au fi aknafiha, atau di sekelilingnya, maka di saat itulah akan terjadi gundah gulana dan peristiwa-peristiwa besar di muka bumi. Kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang tangan di pundakku, di pundakmu ke kepalamu. Jadi kalau Islam menang, Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat ketimbang pundak dengan kepala kita. Allahu Akbar. Hari ini dunia berbicara tentang Palestina semua, betul? Dipertontonkan kebiadaban Yahudi di tanah para nabi dan rasul. 1.500 nabi dan rasul menyambut Rasulullah ketika Isra. Menyambut Rasulullah. Usahkan mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Betul. Tapi menurut saya mereka belum meninggal dunia. Ya.
Jangan dikatakan mati, kata Allah kan. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Allah mengizinkan 1.500 nabi dan rasul Bani Israil tadi hadir di Masjidil Aqsa, di bagian tertinggi di sekeliling Dome of Drak atau Batu Sahra yang ada Batu Mi'rajnya, menghormati datang Isra'nya Rasulullah SAW. Kebayang yang sudah meninggalkan dunia, yang sudah ada di sisi arsy Allah, di sijin, Allah perintahkan hadir lagi demi memuliakan Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa. Kami sudah beberapa kali berhubungan dengan, sudah 5 tahun ini, saya dan teman-teman Yayasan Cahaya Wabu Sholaqah berkomunikasi dengan para masyayikh di Gaza. Mereka lah yang mendidik saya sejak 2006. Al-Quds Institution. Saya belajar terhadap saya ini. Ada Syekh Yaqub Al-Ambasi, beliau Dr. Robitah Rabbah Muslim. Ada Dr. Yusuf Abu Sunainah, beliau pakar hadis di Al-Quds. Pakar ilmu hadis, Dr. Yusuf Abu Sunainah. Ada Syekh Mustafa, ada Syekh Muhammad Mahmud Siam, Allah yarham. Beberapa guru kami sudah syahid, karena mereka tokoh-tokoh Hamas yang dulu. Zaman Syekh Ahmad Yasin. Alhamdulillah saya belum pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin selama saya ke Palestina. Nah intinya, kabar gembira. Sebulan setengah yang lalu, berarti awal Januari, Syekh berkata kepada saya, kepada kita, aku punya saudara di Gaza, di belakang rumah sakit Ashifa yang dibantai Yahudi. Kemarin ini segalanya. Istrinya orang Suriah. Nah istrinya ini nangis setiap malam. Ya. Kenapa kau menangis istriku? Di mana tabki ya istri zaujah dia? Kenapa kau menangis istriku? Wahai suamiku, setiap malam belakangan ini aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya. Laqad laqaitu Nabi Muhammad SAW fi manami lailatul badri kulla lail. Ya. Setiap malam aku bertemu Rasulullah SAW. Ini kisah nyata ini. Ini baru sebulan setengah yang lalu ceritanya. Kalau tidak salah. Ya, ingat mimpi bertemu Rasulullah karunia. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menegaskan ya, man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabahu bil fil manam. Ya, barang siapa yang bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Lalu apa yang terjadi dalam mimpimu itu? Rasulullah SAW duduk tidak jauh dari tempat beliau berdiri menjadi imam salat. Nah, kalau kita masuk dari Babul Khutah, itu masjid yang pertama yang kita dapati dari komplek Al-Aqsa itu adalah Masjid Dome of Drak atau Batu Sahra yang kubahnya kuning emas yang ada batu Mi'rajnya. Nah, tidak di sebelah kiri, berarti sebelah selatan ya, sebelah timur itu ada mihrab tempat Rasulullah berdiri menjadi imam salat. Nah, Rasulullah duduk di situ. Dan kami dan saudara-saudara kita Gaza yang sudah syahid dengan luka-luka mereka, ada yang kepalanya remuk, ada yang tangannya, dan itu murni persis seperti mereka terluka sampai dimakamkan. Tubuh mereka masih berdarah-darah. Kami wanashku ilaih, kami curhat dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Famadal jawab, apa jawaban Rasulullah SAW? Isbiru ya ahla Syam, isbiru ya ahla Syam. Qariban nusratu min Allah alaina. Telah dekat pertolongan Allah bagi kita sekarang ini. Makanya Rasulullah melihat mereka bukan nangis, tapi tersenyum Rasulullah melihat Gaza hari ini. Kenapa Rasulullah tersenyum? Karena Rasulullah bangga pertolongan Allah sebentar lagi turun. Dekat pertolongan Allah, kata Rasulullah kepada mereka. Ini dalam mimpi istri dari Syekh Palestina ini. Subhanallah, sebentar lagi Palestina merdeka. Pertanyaannya, kapan? Halo, Bunda? Kapan Bunda kira-kira Bunda? Bunda maunya kapan Bunda? Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim Asyratu Sa'ad karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim Asyratu Sa'ad karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyan dari Syam. Itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Daud. Ya, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha yab'atsu min hadhihi al-ummah
ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun, catat ya, 100 tahun sekali, seseorang mujaddid, reformis, bukan nabi, bukan rasul, karena sudah tidak ada Rasulullah SAW, tapi mujaddid, reformis. Ya, man yujaddidu dinaha. Ketika beliau ini muncul, Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat. Maka Islam kita nanti ma'ana ali washabi, kata Rasul, seperti aku dan para sahabatku mengamalkan. Yang kedua, umat Islam akan di bawah pimpinan yang dipersatukan di bawah qiyadah, imamah dan ibarah. Dan yang ketiga, Islam akan menguasai dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan tegak saat itu. Dan dunia akan aman sejahtera. Saking amannya, terus dia tatamal bil haya. Engkau akan menyaksikan anak kecil akan bermain-main dengan ular anaconda. Kukudaan jeung anaconda. Kuma bahasa Ternate. Oh iya, Ternate juga bahasa Arab loh. Ada yang tahu Ternate dari kata apa? Mudof ilaih. Ayo, dari kata apa coba? Tayrun natiq. Tayrun natiq. At-tayr allati tatakallam ala ghaib. Nuri, burung nuri, taurin natiq, burung nuri. Dari Ternate, orang Arab menyebutnya taurun natiq. Banyak di sini. Maka tempat ini terkenal kemudian ke seluruh dunia. Taurin natiq Ternate. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan memiliki mujaddid dan tersisa mujaddid yang terakhir bagi kita. Sekali lagi, berarti memang kita berada di akhir zaman. Saking pentingnya beliau datang, apa kata Rasulullah dalam hadis dari Abu Daud, Imam Abu Daud, di dalam Sunan Imam Abu Daud, hadis nomor 6151 kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam yabqa' min ad-dunya illa yawmun, la tawwala Allahu dzalikal yawm, hatta yub'atsa fi rajulin min ahli baiti, yuwati ismi wa ismu abi ismu abi." Andai tersisa hanya satu hari ini saja sebelum kiamat, maka Allah akan memanjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Jadi zuriat Rasulullah SAW. Namanya sama dengan namaku. Siapa? Muhammad. Ismu abi, ismu abi. Nama ayahnya adalah nama ayahku. Siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan kama buliyat zulman wa jawran. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Allah. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Bunda. Oi bunda. Bundanya sibuk. Pernah mendengar bunda Turki memimpin dunia? Nah, ada di Turki itu sultan paling muda, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Bayangkan, usianya 22 tahun menguasai 21 negara. Anak muda sekarang 22 tahun, berapa akhwat yang dihalalkannya? Jangan bicara dulu negara lah. Maksud saya ada yang jomblo belum nikah sampai sekarang. Maaf Bang Alam ya, saya nggak bermaksud Bang Alam. Muhammad Al-Fatih 29 Mei 1453 menguasai dunia. Turki Utsmani. Beliau membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La tuftahanna Konstantinia. Seolah Konstantinopel akan dibebaskan, bukan ditaklukkan. Umat Islam bukan penjajah, umat Islam bukan imperialis, umat Islam bukan penakluk, tapi pembebas. Al-Fatih. Karena bumi Allah wariskan bagi hamba-hamba yang saleh. Betul? Berarti kita bukan penjajah, penjajah itu mereka. Barat. Nah, ringkas cerita Muhammad jadi panjang ini susah berhenti ya, Bim, gimana? Ya. Intinya, saya pernah bertanya langsung kepada guru saya, satu Syekh Ali Al-Abbasi, beliau ketua Rabitatul Ulama Palestina 2012 di kota Bandung. Ketika beliau kita undang untuk seminar internasional tentang pembebasan Palestina di momen Asia Afrika Bandung. Yang kedua, Dr. Yusuf Abu Sunainah, satu dari 4 imam masjid, ahli hadis beliau dari Al-Quds. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah,
2016 bulan Ramadan beliau menjadi imam salat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Mereka kita tanya tentang Indonesia. Apakah ada kaitan antara Indonesia dengan kebangkitan Islam? Yang kalau kita hitung, Turki berakhir memimpin dunia 3 Maret 1924. 3 Maret 1924. Andai angka 1924 kita ambil, tambah 100 tahun hadis tadi. Berapa? 2024. Sekarang tahun berapa? Apakah tahun ini kebangkitan Islam ini telah dimulai? Bukankah tadi Rasulullah mengatakan qaribun nusratullah alaihim. Telah dekat pertolongan Allah untuk kita. Subhanallah. Dan yang menariknya, Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Pernah mendengar hadis Rasulullah yang menyebutkan merah putih? Pernah? Belum? Ini hadis di Sahih Muslim secara Syekh An-Nawawi dari Sauban radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Inna rabbi zawali al-ard. Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba, sehingga Allah membentangkan bumi dari ufuk timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawal yamina, umatku akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih. Subhanallah. Saya tanyakan kepada 3 orang guru tadi. Yang menariknya jawabannya sama. Jawaban mereka sama. Apa jawaban mereka? Ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah bi salihaddikum fasah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di masa Rasulullah SAW. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Rasulullah dari Madinah, Rasulullah menggenggam dunia. Mesir, saat itu gubernurnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Afrika, Mesir, 1187 perang salib umat Islam menang. Dunia digenggam kaum muslimin. Muhammad Al-Fatih memimpin Eropa. Eropa sudah Turki. Turki itu Eropa. Di masa Muhammad Al-Fatih, 29 Mei 1453. Yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, Asia Tenggara. Berarti Asia Tenggara yang belum kan? Nah, baik, terakhir dari saya. Ramadan kemarin 2 minggu kami di Padang Sidimpuan, ibu kota Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di rumah Dr. Yunan Nasution bersama para tamu undangan. Saya sampaikan mimpinya guru dari Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Habib mulia yang keturunan dari Rasul di Mekah. Ya, yang 2 kali digali makamnya, di makam Baki, itu ternyata jasadnya masih utuh. Akhirnya tidak dipindahkan, tetap di sana. Ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani Al-Maliki Al-Hasani. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi mereka, Rasulullah berlari tergesa-gesa. Ya Rasulullah, mana nantusri? Ilaina anta dhahab ya Rasulullah. Dhahib. Kemana anda akan pergi? Aina anta tadhhab ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ila Gaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul yahudan alladziina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di Gaza. Sekarang enggak, Yahudi sedang membantai Gaza. Apakah Rasulullah akan turun? Wallahu a'lam bishawab. Dan kebayang kalau Rasulullah Allah izinkan turun kembali memimpin pasukan malaikat. Allahu Akbar. Apakah itu isyarat kemerdekaan Palestina tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Menariknya Rasulullah tiba-tiba berhenti. Di depan Rasulullah SAW ada pasukan dalam jumlah banyak sekali. Kami, kata Al-Habib tadi, 2 orang Habib tadi, Syekh Ismail Zain, Sayyid Ismail Zain Al-Yamani Al-Maliki Al-Yamani maksud saya, Habib Sayyid Muhammad ya, Sayyid Muhammad Al-Maliki pun mereka berkata, ya Rasulullah, maksar adaduhum man haula. Siapa mereka ya Rasul? Banyak sekali mereka. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati
alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimunal Indonesia. Mereka adalah muslim Indonesia, saudara kalian. Alladzina sayuhairunakum min zulmil yahud wa yu'adunnal qudsa ila rihabikum. Mereka lah saudara kalian Indonesia yang akan membebaskan Palestina dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Ini yang membuat kita bangga menjadi muslim Indonesia. Nah, tapi tadi udah bilang terakhir ya. Lanjut. Saya ditakdirkan Allah bertemu dengan Al-Qaeda, bertemu dengan Taliban, bertemu dengan Hamas, Izzuddin Al-Qassam, Jihad Islami, Fatah. Qadarullah. Mereka semua mengatakan hal yang sama. La na'taqid himmatana li tahriril Quds wa Palestin wal Quds wal Aqsa alal Arabiyin alal Arabiyin, maksudnya Arab yang sekarang yang tidak membantu Palestina. Wala ala Gharbiyin bi ittihadihim walakinna na'taqid anna nusrata min Allah satati ala yadaykum bi Andalusia. Kami tidak berharap pertolongan Allah untuk kemerdekaan Palestina, merdekanya Masjid Al-Aqsa. Saya yakin Arab sudah dulu, tidak pula dari Barat dan PBB. Arab sudah dulu, kata mereka. Tapi kami yakin pertolongan ini akan datang terakhir kali melalui kalian Indonesia. Allahu Akbar. Saya mendengar langsung dengan telinga saya. Ketika kami makan malam bersama mereka, kita undang mereka kemudian ke Indonesia, suruh bicara tentang perjuangan membela melaksanakan dakwah dan jihad ini. Nah, inilah yang harus kita buktikan. Ya, jangan sampai ini hanya sekedar hadis, kita baca selesai. Tapi pasti akan Allah pilih, dan ini pasti terjadi. Pertanyaannya, apakah kita termasuk di dalamnya? Kalau termasuk di dalamnya, Masya Allah, kata Rasulullah SAW, hum min khiyari ahlil ardi yawmaid. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi di hari itu. Udah banyak sudah yang kesana, tapi gimana ini jadi panjang banget namanya. Saya sempat menimba ilmu di Imarat. Kita ngambil di Rosa Arabiyah tahun 2003 akhir sampai 2005. Teman-teman ada yang ke Mesir, ke Sudan. Saya mulai zaman dengan Mas saya tadi di Al-Quds, Palestina. Alhamdulillah, 2005, Syekh Yusuf Qaradawi, beliau adalah mudir dari Al-Mu'assasah Al-Quds Institution yang ada di Qatar. Ya, betul, di Qatar. Nah, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW di bulan Ramadan 2005. Maka di hari Jumat beliau ceramah, kemudian beliau menyampaikan, malam tadi saya bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menepuk pundakku dan berkata, Ya Yusuf, inna fi ashrika hadha hunaka sab'a nafarin alladhina yusawuna imanuhum bi imani ashabi. Hai Yusuf, di zamanmu ini, berarti zaman kita kan? Syekh Yusuf Qaradawi kan hidup di zaman kita. Di zamanmu ini ada 7 laki-laki yang imannya sekelas iman sahabatku, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar. Masya Allah. Ada 7 orang laki-laki di zaman ini, 7 laki-laki yang imannya sekelas iman sahabatku. Aku bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebutkan ke-7-7-nya. Halo? Gak apa-apa Bunda, diambil aja Bunda. Rasulullah hanya menyebutkan 1 nama tadi.
Rasulullah tidak menyebutkan ketujuh-tujuhnya. Rasulullah hanya menyebutkan satu nama saja. Ada yang tahu nama yang disebut Rasulullah SAW dalam mimpi saya Yusuf Qaradawi siapa? Siapa ya? Nama siapa ya? Nggak apa-apa, bisa sampaikan. Rasulullah hanya menyebutkan ihda minhum, salah satu dari mereka adalah Usamah bin Laden. Usamah bin Laden. Allah. Beliau difitnah oleh barat dan dunia. Beliau menghancurkan BTC. Saya tidak percaya sejak awal. Demi Allah, peristiwa ini yang membuka dan memberikan saya semangat harus bicara tentang akhir zaman. Usamah bin Laden. 2 jam saya mendengar ceramah Usamah bin Laden di Kandahar, Afghanistan Utara. Saya melihat beliau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah. Baik, Imam Bilal makumullah, adalah kepanjangan ya. Sebetulnya rindu saya memang momen-momen seperti ini. Baik, ya adik-adik. Ya. Malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah SAW, kamu umruka ya Jibril, berapa usiamu Jibril? Hakikatan la adrika umuri ya Rasul. Aku tidak tahu sebetulnya berapa umurku ya Rasul. Lakinani ra'aitu najman fis sama. Azmanu najmin fis sama. Akan tetapi aku selalu melihat bintang di langit yang sangat indah. Wa huwa yazharu alayya ala kulli rasin 70,000 sana maratan wahidan. 70.000 tahun sekali muncul bintang. 70.000 tahun sekali muncul. Dipoto jadi foto profil di WhatsApp. Menghilang, muncul lagi 170.000 tahun. Wa huwa yazharu alayya ala kulli ra'si 70,000 sana maratan wahidah wa qad ra'aituhu 70,000 marrat. Dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Muncul 70.000 tahun sekali dan beliau sudah 70.000 kali melihatnya. Berarti berapa usia malaikat Jibril? 70.000 dikali 70.000 berapa? Ya, sekian dan terima kasih. Panjang nolnya banyak. Malaikat Jibril berarti setidaknya sudah hidup 4.900.000.000 tahun. 4.900.000.000 tahun. 4 miliar betul ya? 4.900.000.000 tahun kan? Luar biasa. Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, atadima dalika najm Jibril, tahukah engkau siapa bintang yang kau lihat itu? Allahu a'lam. Rasulullah ya alam. Allah Maha tahu dan Rasulullah mengetahui. Jibril, innahu ana Jibril. Innahu ana. Itu saya Jibril. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril belum ada, cahaya Rasulullah sudah ada di alam semesta. Bahkan di aras Allah, Nabi Adam melihat pertama kali ketika Nabi Adam membuka matanya, melihat aras Allah, takjub Nabi Adam melihat aras Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara pilar-pilar yang menopang aras Allah terbentang 2 kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika, rubama huwa min halqik ya Allah. Aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pasti dia makhlukmu yang terbaik. Ajab. Innahu khalqi. Betul Adam, Muhammad sebaik-baik makhluk. Innahu habibi, dia kekasihku. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka. Andai aku tidak mencintai Muhammad kekasihku, aku tidak akan menciptakan kau. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtul alamin. Andai aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Allahu akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Inilah mulia Rasulullah. Kalau Rasulullah makhluk Allah yang mulia, berarti orang-orang yang menemani Rasulullah adalah umat yang mulia, sahabat, mulia para sahabat. Baik. Siapakah yang paling mulia di antara sahabat dengan kita? Ayo, mulia siapa kalau kita bandingkan antara sahabat dengan kita? Sahabat Bunda ya? Yakin Bunda? Yakin Bunda ya? Sahabat. Hakul yakin, Allahu Akbar, hakul yakin. Kita uji keyakinan. Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW, betul? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an,
Seperti apa kualitas imannya? Lau wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan beratnya iman semua jin dan manusia dikumpulkan, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Allah. Maka pantas kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Betul. Aina Abu Bakrin di al-Hulufiyah. Mana Abu Bakar? Masuk ke dalamku. Subhanallah. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Kita dipanggil dari pintu mana? Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Ada yang dipanggil dari pintu mana? Umar bin Khattab setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Dan ketika Umar berjalan berpapasan dengan iblis lari tunggang langgang. Subhanallah. Umar berpapasan dengan iblis, yang lari iblis. Lah kita pulang kajian malam di sini, ada yang putih loncat-loncat menghampiri kita. Siapa yang lari duluan? Nah, itu bedanya kita sama Umar bin Khattab. Jadi siapa yang lebih hebat imannya? Sahabat apa kita? Baik. Yakin Bunda? Hakul yakin. Bunda, suatu hari Rasulullah SAW bertanya, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Al-malaikatu ya Rasulullah. La. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Wajar mereka beriman. Oh, gitu ya. Antum ya Rasulullah anbiya wa rasul. La. Bukan kami para nabi dan rasul. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami setiap saat. Ada masalah turun wahyu. Wajar kami beriman. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu ya Rasulullah ashabu, kalau begitu kami Rasul sahabat-sahabat Anda. La lastum, bukan kalian sahabat. Kaifa la tu'minuna wa ana baina zalikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku hidup sehari semalam 24 jam meniti jalan menuju Allah. Selamat kalian masuk surga. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur kalian. Selamat kalian daripada api neraka. Wajar kalian beriman. Wajar Abu Bakar dan Umar sehebat itu imannya. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Jadi bukan kami sahabat Anda ya Rasulullah. Bukan. Idan man ya Rasulullah. Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa? Bunda. Apa kata Rasulullah SAW? Alladzina ajaba ilaina imanuhum, alladzina yuhyuna min ba'dikum. Tuh orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahikuna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka tidak sejaman dengan kalian. Boleh pinjam Qurannya? Yang itu. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Wa yu'minuna bima fiha. Jamaah, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita? Dari mushaf Quran kan? Dari lembaran-lembaran Quran kertas. Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita? Dari mushaf Quran. Dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Rasulullah SAW? Dari mushaf Quran. Quran tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Adik-adikku sekalian, muliakan Quran. Quran akan memuliakan kalian. Suatu saat jika Ustaz kesini lagi, kita bahas seperti apa Allah memuliakan ahlul Quran. Nantikan di saat yang akan datang, tetap dalam pertemuan bersama Habib Syekhan dan Habib Hasim serta ayah Habib Ahmad Albar dan juga para santri-santri kita di Zawiyah Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Albar. Allahu yarham. Allahu yarhamu. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu dulu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Oleh saja. Jadi semangat ya. Tolong jaga baik-baik pusaka merah putih ini.
kita buktikan ya, insya Allah. Baik, itu dulu barangkali Abi, mohon maaf saya kepanjangan. Ayah, mohon maaf. Itu dulu barangkali dari saya, mohon maaf apabila saya kepanjangan lebih dari 20 kalimat ini. Buat anak-anak PPK. Masya Allah, PPK ya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, istiqomah kalian belajar di sini ya. Adik-adik mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini ya. Adik-adik mau masuk surga nggak? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Mau langsung sore ini? Adik-adik tahu nggak? Ada tiket surga dan tiket ini paling istimewa. Tidak ada tiket surga melebihi tiket ini. Dan tiket ini murah dibelinya. Tapi surganya paling tinggi. Mau tahu tiketnya apa? Tiketnya adalah, kata Rasulullah SAW, yutali ahlil jannati jannatah. Seseorang dihadirkan kepada surganya. Ahli surga dihadirkan kepada surganya. Jibril, Ridwan, hadhil jannah, Ridwan, ini teh surga, betul surga. Naam ya Sayyidi, hadhil jannah, ini surga. Idan iftah ya Ridwan. Ragibtu an ara kaifa jamalan jannati, kaifa jamalan jannati. Aku rindu ingin melihat seperti apa indahnya surgaku. Tolong buka pintunya. Sebentar tuanku. Adik-adik, ini nasihat buat kalian ya. Sebentar tuanku. Kenapa Ridwan? Hunaka ziyadah lak. Ada tambahan, ada bonus buat Anda. Oh, saya belum masuk surga kau sudah dikasih bonus. Bahaya ziyadah. Apa bonusnya? Subhanallah. Pengen tahu bonusnya? Malaikat Ridwan berkata, hal 'indaka syai'un minal Qur'an? Apakah Anda punya hafalan Quran? Tuh, ditanya ahli surga sebelum masuk surga, ditanya dulu hafalan Qurannya. Adik-adik, hafal berapa juz? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal 30 juz apa juz 30? Oh, beda sedikit Bunda, ya Bapak. Apa kata si ahli surga tadi? Oh, habis suhu kamilan, Tuhan. Habis suhu kamilan. Idan ikra ma'indaka minal Quran. Kemudian kalau begitu baca Al-Quran yang kau hafal. Dia membaca hafalan Qurannya. Apa yang terjadi? Ketika dia, selama dia membaca Quran, tubuhnya naik, terus dan naik. Sampai di atas dia berhenti. Ya Allah, surgaku makin tinggi. Ya sahib Al-Quran, datang tak istamir kilatak waratil kama turatalu fid dunya. Hei ahli Quran, lanjutkan bacaan Quranmu, jangan berhenti. Dan bacalah tartil sebagaimana kau membacanya tartil di dunia. Dia terus membacanya sampai ayat yang terakhir. Ayo, ayat yang terakhir apa? Surat apa? An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Di situ dia berhenti. Apa yang terjadi? Kata malaikat Ridwan, ya sahibal Quran, hadhihi hiya jannatuk. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Hai ahli surga, hai ahli Al-Quran, inilah surgamu yang sesungguhnya. Sesungguhnya tempatmu di surga ditentukan oleh ayat terakhir yang engkau baca. Yang hafal Quran 30 juz surganya paling tinggi. Dan yang hafal juz 30 surganya paling paling tinggi dari Ternate. Sudah itu Ridwan, bukakan pintunya Ridwan. Berarti ini lebih indah lagi. Sebentar saja. Apa lagi? Allah mau menyapa Anda. Allahu Akbar. Ahli Quran sebelum masuk surga disambut oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ahlan wa marhaban ya ahlal Qur'ani. Fabima hafizta kalami ala zahnik wa ala nafsik wa fi nafsika. Karena engkau telah menghafal Quran dalam dirimu. Al-yawma ahlaltu laka ridwani wa haramtu alaika ghadabi. Hari ini aku halalkan keridhaanku dan aku haramkan kemurkaanku. Subhanallah. Kalau Allah sudah berkata demikian, wajib masuk surga Firdaus. Subhanallah. Adik-adik rahmati Allah,
Udah gitu kemudian ibu bapaknya dipanggil, dikasih mahkota, masuk surga bersama-sama dengan dia. Ada yang bisa membalas membalas jasa ayah ibu kita? Tidak bisa kan? Kita tidak bisa membalas jasa orang tua kita, terutama ibu kita. Tapi kita bisa memberikan hadiah yang terbaik kepada ibu bapak kita. Apa itu? Jadikan diri adik-adik penghafal Quran, ahlul Quran. Nanti di surga adik-adik akan memahkota ibu-ibu masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Itu barangkali ya. Ustaz doakan adik-adik menjadi penghafal Quran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi masiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibil qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha. ونور الأبصار والطير وصلي على النبي وصلي أجمعين آمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعل أولادنا هذا يا رب أولاد الصالحين قرة عين في الدنيا والآخرة اللهم فقههم في الدين اللهم فقههم في الدين وعلمهم تعويلا عالمين في دين الله فاكهين في شريعة الله عاملين وحافظين لكتابك الكريم القرآن 30 أجازة كاملا 30 أجازة كاملا اللهم بلغهم أشدهم وارزق والديهم برهم واجعلهم من المجاهدين والمجاهدات الذين تفتحوا كسرة الفتوحات الإسلامية تحرير فلسطين وإعادة القدس إلى رحاب المسلمين ربنا إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب من يحب نبيك وارزقنا اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنته لا فرس إلى المدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Baik, terima kasih. Mohon maaf kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, kepanjangan saya susah kalau. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Sedikit Ustaz informasi tadi Ustaz sempat singgung masalah Sayyidina Husain. Karbala tanggal 8 Muharram, terus dikepung tanggal 10 Muharram sampai syahid. Habib Hashim ini wafatnya 10 Muharram hari Jumat. Oh, hari Jumat? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Yaumul Isnin, Habib Hashim. Hah? Tufiya fi yaum Isnin wala Jumat? Senin. 10 Muharram. 10 Muharram yaumul Isnin. Wa wulida fi 12 Rabiul Awal yaumil Jum'ah. Allah. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Jumat, wafat 10 Muharram hari Senin. Habib Hashim. Jadi kita bikin haul di sini Ustaz, kalau ada waktu Ustaz hadir. Kita bikin haul. Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Haul Al Habib Hashim bin Muhammad Abdullah ini saya punya kakak Habib Hashim juga namanya, beliau yang meneruskan majelis di sini. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Habib Hashim amin Allah. yang umur syahadat afiat, diberikan istiqomah, dijaga oleh Allah Taala. Amin. Ini ada sedikit hadiah atau dari Habib Hashim tabaruk juga kita berikan. Allah Akbar. Kita persilakan. Alhamdulillah. Lazid tidak Masya Allah. Mana? Di Syekh? Qahwa Zanjabil. Qahwa Zanjabil. Masya Allah. Lazid tidak Masya Allah. Saya senang sekali Ustaz, karena akhir-akhir ini dari beberapa bulan belakangan saya sudah mengikuti beberapa ulama eskatologi. Jadi orang zaman sekarang ini kira ceramah tentang fikih, tentang akhir zaman itu gitu. Bahkan Allah sudah kasih isyarat dalam Al-Quran tentang bagaimana orang yang memakmurkan masjid itu salah satu tandanya adalah orang yang beriman tentang hari akhir. Bagaimana kita mau beriman tentang hari akhir kalau ilmu itu tidak tahu? Kalau kita tidak pelajari hadis-hadisnya, kalau kita tidak pelajari ayat-ayatnya, inna ya'muru masajid Allah. Amana billahi wal yawmil akhir. Sebelum sholat, sebelum zakat itu amanah billah wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ulama-ulama yang sudah
golongan dari ulama eskatologi seperti ulama akhir zaman. Termasuk dari kalangan sada ada juga Ustaz. Habib Abu Bakar Ali yang masyhur. Habib betul sama masuk juga. Fikih Tahawulat. Pengarang kitab Fikih Tahawulat. Oh, fikih tahawulat. Ayo. Abu Bakar Adni. Abu Bakar Adni. Adni, Turki. Hadramut Yaman. Tapi belum disebarkan secara luas, masih kos. Alhamdulillah saya sudah dapat satu, tapi sudah diterjemahkan. Dan memang sudah dapat izin untuk diterjemahkan. Memang tidak disebar luas. Fikih tahawulat. Bukan fikih tahawulat, fikih tahawulat. Kemarin tentang akhir zaman. Akhir zaman. Abu Bakar Adni. Abu Bakar Adni. Abu Bakar Adni bin Ali yang masyhur. Dia sudah meninggal 2 tahun lalu. Oh, sudah meninggal. Alhamdulillah ini ada kitab Al-Masya'urawi fi Manaqib Sadat Ikram Ali Al-Alam. Masya Allah. Dan dia Ustaz Rahman Balbuni sebenarnya saya suka tahabu. Kita saling memberi hadiah biar kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Wa insyaallah hadhihi ziarah laysat takunu ziarah akhirah bal takunu ba'daha ziarah katsirah. Ziarah muta'addidah, ziarah Insyaallah. Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan juga terima kasih dari keluarga besar Habib Hasim yang mengucapkan mohon maaf belum bisa hadir, juga dari Sayyidi Walid, ada yang lain yang belum bisa hadir, tapi menitipkan salam dan mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rahmat Baikuni yang di sela-sela kegiatan dakwahnya yang padat masih berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Duduk bersama-sama kita mengambil berkah, sama-sama kita mengambil berkah. Istighfar. Alhamdulillah. Makan baru kita sholat. Udah dihidangkan ya. Apa nih, saya kelamaan ini, insya Allah tadi terlalu asik.